Salam dalam kasih Kristus. Saudaraku, ada pendapat bahwa anak jadi berkat, tetapi bisa sebaliknya jadi kutuk. Sebentar. Jangan salah sangka dulu. Yang pasti, anak pemberian Tuhan adalah berkat. Tetapi kenyataan dalam kehidupan selanjutnya, anak sungguh bisa menjadi berkat bagi orang tuanya, tetapi ada juga justru menjadi kutuk. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ada juga pandangan bahwa keluarga yang tidak mempunyai anak karena kutuk dari Tuhan. Benarkah demikian? Nah, semakin menarik sekaligus membuat penasaran. Agar kita tidak salah paham, mari kita temukan jawabannya melalui renungan ajaran hidup. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan menerima firman-Mu, Roh Kudus memberi hikmat kepada kami, agar firman-Mu menjawab pertanyaan, keraguan, dan kepastian dalam hidup kami terkait keberadaan anak dalam keluarga. Mohon ampun untuk kesalahan dan dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama diambil dari kitab Mazmur 127 ayat 3 yang tertulis demikian. Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka Tuhan dan buah kandungan adalah upah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, bagian firman Tuhan yang telah kita dengar diberi tema anak berkat atau kutuk. Saudara, dalam perjanjian lama, suatu keluarga besar dianggap suatu berkat. Sedangkan keluarga yang tidak memiliki anak dianggap kutukan. Dalam perjanjian baru, banyak anak belum tentu menjadi tanda perkenan ilahi. Allah memberkati. Demikian pula tidak mempunyai anak bukan tanda kutukan. Sebuah keluarga besar mungkin merupakan kemalangan apabila anak-anak tidak dipelihara dengan baik dan dituntun kepada keselamatan dalam Kristus. Tidak memiliki anak bisa menjadi berkat jikalau hidup dan waktunya dibaktikan untuk melayani Tuhan. Semua anak orang percaya harus dipandang sebagai karunia Allah yang menuntut tanggung jawab yang bijaksana dan setia. Hal itu bisa terjadi apabila jalan-jalan dan perintah-perintah Tuhan diterima, diajarkan, dan ditaati oleh orang tua dan anak-anak. Maka mereka akan mengalami berkat Tuhan. Saudara, ini jelas bagaimana agar anak menjadi berkat bukan kutuk. Demikian juga keluarga agar menjadi keluarga yang diberkati, bukan yang dikutuk. Yang pertama, didiklah anak-anak mengenal dekat dengan Allah, taat melakukan perintah Tuhan, dan menjadi bagian dari orang-orang yang menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Inilah yang menjadikan keluarga diberkati oleh Tuhan. Bukan banyak sedikitnya anak dalam keluarga, tetapi bagaimana keluarga bertanggung jawab atas anak-anaknya. Bukan sekedar pertumbuhan fisiknya, tetapi kepribadiannya, wataknya, karakternya, yang menjadikan takut akan Tuhan dan hormat pada orang tuanya. Yang kedua, bagi keluarga yang tidak mempunyai anak, akan menjadi keluarga yang diberkati atau dikutuk tergantung bagaimana keluarga itu menjalani hidupnya. Seharusnya tidak menjadi keluarga yang hidup dalam kekecewaan, putus asa, kemarahan pada diri sendiri, pada pasangan, pada keluarga besar, apalagi kepada Tuhan. Tetapi hayatilah kenyataan itu sebagai panggilan untuk menyerahkan, mengabdikan hidup keluarga untuk melayani Tuhan. Bisa melalui mengadopsi anak dari keluarga sederhana
yang membutuhkan dukungan atau anak-anak yang tidak terawat baik oleh keluarganya, sehingga menjadikan anak itu yang mempunyai masa depan dan memuliakan Tuhan dan orang tuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang mencerahkan hidup kami. Mampukan kami untuk senantiasa bersyukur atas apa yang Engkau berikan kepada keluarga kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk senantiasa hidup melayani Engkau melalui keluarga kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan kepada Bapa di surga. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan pemeliharaan Roh Kudus memberkati saudara semua. Amin.